Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maskur Channel. Kita akan setiap saat mengikuti pembelajaran secara online. Oke. Inilah contoh-contoh kaitannya dengan proses pembelajaran dan silahkan subscribe-nya. Kita akan mempelajari mengenai akhlak atau induk akhlak tercela untuk akidah akhlak kelas 10 Ma'rifatul Muta'allimin, yang secara khusus mempelajari tentang hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Dan nanti kita akan ikuti, simaklah terus agar bisa memahami secara mendalam tentang hubbud dunya. Anak-anakku sekalian, kita sebelum memasuki materi pelajaran tentang hubbud dunya, kita lihat dulu kompetensi inti, kompetensi yang harus kita capai. Secara spiritual, kita menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Oke, setiap hari kita sholat, puasa dan sebagainya ya. Itu. Yang kedua, kompetensi sosial, bagaimana kita mengambil sikap atas apa yang kita yakini. Kemudian yang ketiga, KI3 itu tentang pemahaman, dan keempat tentang praktik. Ya, lihat itu kompetensi dasar. Kita akan mempelajari hubbud dunya, ya kita meyakini hubbud dunya, seberapa jauh kita meyakini adanya hubbud dunya, kita pahami itu, meyakini itu. Dan secara sosial kita bagaimana bisa menghindari hubbud dunya, dan secara keilmuan kita menganalisa tentang makna, penyebab, dampak negatif dari sifat hubbud dunya itu. Selanjutnya, kita bisakah mempraktikkan atau menyajikan apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang lain. Indikator, indikatornya kita bisa menghayati tentang hubbud dunya, mengamalkan sikap menghindari dari hubbud dunya, menelaah dalil dan sebagainya, sampai kemudian kita mendiskusikan dan menyampaikan materi hubbud dunya kepada orang lain. Itu sasaran. Peta konsepnya, sikap tercela itu banyak. Ada hubbud dunya, ada hasud, ujub, sombong, riya. Diperoleh nanti karakter, bagaimana kita karakter untuk mengenai sifat tercela itu dari muhasabah, bersyukur, tawadhu, toleransi, ikhlas. Nah, dari situ dipahami dari bagaimana dalil, makna, penyebab, dampak negatif, dan cara menghindarinya. Yang tentunya semuanya berdasarkan tekad untuk menghindari. Tanpa tekad kita tidak bisa. Hubbud dunya atau sama juga dengan cinta dunia. Kenapa itu bisa ada? Ya, itulah karena kesalahan kita dalam beriman. Kita berimannya keliru. Nah, kelirunya bagaimana? Karena menganggap dunia adalah segalanya. Itulah kekeliruan kita ketika kita menganggap dunia adalah segalanya. Nah, ciri-ciri hubbud dunya. Ciri-ciri hubbud dunya. Yang pertama adalah bahwa dunia sebagai tujuan utama. Jadi hidup dunia itu memiliki cita-cita dan sebagainya, dan cita-cita itu hanya sebatas di dunia. Kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan segala cara, baik halal ataupun haram, pokoknya dikumpulkan. Kikir, tidak rela sedikit pun hartanya berkurang, berbagi kepada orang lain dan sebagainya. Malas banget ini orang. Orang kikir, orang hubbud dunya masalahnya. Yang keempat, serakah dan rakus dalam harta benda. Walaupun dia sudah punya harta benda, masih saja ingin lebih banyak, lebih banyak. Itu ya, itulah al-hakumut takatsur.
hatta zurtumul maqabir. Semuanya akan lalai sehingga mereka masuk ke dalam kuburan. Masuk aja tuh, masuk, nanti saya buatkan galiannya. Ya, untuk yang kelima, tidak mensyukuri nikmat-nikmat kecil. Nikmat-nikmat, ya Allah itu memberikan nikmat tak terbatas. Kita bisa bernapas setiap hari. Itu kan mahal itu. Itu nikmat kecil, tapi orang-orang yang hubud dunia itu tidak menyadari bahwa itu nikmat dari Allah. Bahaya hubud dunia. Hubud dunia sangat bahaya, ngeri. Bisa lupa kepada Allah itu. Malas salat, malas puasa, malas beribadah. Gitu. Karena lupa kepada Allah, ya akhirnya malas beribadah. Yang kedua, hatinya dibuat ragu-ragu, selalu bimbang, terutama mengenai keyakinan adanya kiamat. Kiamat ada enggak ya? Bagi mereka yang hubudnya ragu-ragu betul itu tentang adanya kiamat. Karena seakan-akan dunia itu selamanya dan dia hidup sekali saja di dunia. Rakus, tamak, angkuh, sombong, dan suka pamer. Itu ciri-cirinya di antaranya. Ya membahayakan. Membahayakan orang bisa rakus. Sudah ada, masih saja tamak. Orang tamak banget sih. Dan nanti akan diperbudak oleh dunia. Dunia yang seharusnya kita tundukkan, malah kita yang ditundukkan oleh dunia. Waduh, kacau ini. Kalau seperti ini. Itu namanya diperbudak dunia. Nantinya repot dalam menghadapi kematian. Kenapa orang yang hubud dunia itu akan repot menghadapi kematian? Karena merasa bahwa dunia adalah sesuatu yang dicintai, maka ruh ketika diajak keluar dari dunia tidak mau, gondolan sedemikian buat lah malaikat Israel marah, cabut aja, cetot ya, sakitnya Masya Allah. Ngeri deh. Cara menghindari hubud dunia. Pertama, kita harus ingat mati. Hidup itu ada batasnya. Kita mau mati nih, kapan ya? Tapi yang jelas kita mati. Karena kita sudah terlanjur hidup. Dan setiap yang hidup pasti akan mati. Hidup ada batasnya. Meyakini bahwa semuanya ada pertanggungjawabannya. Saya menyampaikan begini, ya ada pertanggungjawabannya, nanti ditanya oleh Allah. Kamu sedang menyampaikan apa? Jam sekian hari ini dan sebagainya. Itu semua ada catatannya, ada pertanggungjawabannya nantinya. Nah, kita sebenarnya di dunia ini diperintahkan untuk mengatur dunia, bukan memiliki apalagi menguasai. Itu kita menyadari itu. Merasa cukup apa yang ada. Kita mencoba untuk qanaah lah. Karena Allah semuanya yang mencukupi. Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah pasti akan diberi rizki dan dicukupi. Dicukupi. Nah, ukuran cukup itu kan karena manusia itu rakus. Seakan-akan apa yang ada menjadi tidak cukup. Wah, itu yang kacau itu. Diyakini bahwa Allah Ta'ala telah menanggung rezeki kita. Jelas Allah menanggung rezeki kita. Siapa lagi yang akan menanggung? Kalau bukan Allah, manusia tidak bisa menanggung rezekinya sendiri. Iya, nggak bisa menanggung. Mau makan nasi sepiring saja sudah harus minta bantuan banyak orang. Siapa yang menanam padinya, siapa yang menanak nasi, siapa, komplit buahnya. Siapa yang membuat pancinya, siapa yang membuat kompornya. Masya Allah. Itulah Allah berkuasa menanggung rezeki kita. Selanjutnya kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah mengawasi, wallahu khabir. Selalu Allah itu mengawasi kita. Dimanapun kamu mau masuk lemari es pun, masuk kulkas ya tetap kelihatan, walaupun kamu nggak bisa. Tetap saja Allah tahu. Jangan dianggap kalau masuk kulkas Allah tidak tahu. Mengabdi kepada yang maha, memiliki nilai yang luar biasa.
Ketika kita mampu mengabdi yang maha, maka kita menjadi luar biasa. Coba para pembantu presiden, pejabat yang bisa membantu presiden, mereka bangga. Mereka yang hidup di lingkungan presiden, mereka bangga karena bisa mengabdi kepada presiden. Ya cobalah kita mengabdi kepada yang maha, yaitu Allah. Pasti kita akan memiliki nilai yang luar biasa. Karena Allah maha hebat. Ya. Demikianlah materi tentang hubbud dunya. Terima kasih telah mempelajari induk akhlak tercela hubbud dunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya yang kita harapkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.